Sinteyong ini baru menang 1-0 udah nyuruh pemainnya ngulur-ngulur waktu. Sering banget tuh tadi di pertandingan lawan Australia ini tadi. Mentang-mentang udah unggul 1 loh, baru 1-0 tambah gol kek. Serang lagi. Percuma kita masukin Witan, masukin Rafael Strike. Kalau mereka nggak ada gunanya di depan, ngapain? Strategi macam apa? Yang cuman ngandelin ngulur-ngulur waktu. Apaan gitu? Kocak di pelatih. Berarti STY berhasil mencuci dosanya, seperti istilah Anda. Cuci dosa itu dalam pengertian setelah dari kualifikasi sampai Piala Asia kalah-kalah mulu tuh 6 pertandingan terakhir, maka saya menduga kan, makanya ngomong cuci dosa itu dalam tanda kutip, ini akan dijadikan semacam cuci dosa STY. Ini akan digembar-gemborkan dan kelihatan kan, pagi ini aja tiba-tiba ramai bener, belum sarapan nih, belum masuk bubur udah ditanya tim nasional. Komennya nyerempet ke STY IG saya, Tom. Oh gitu ya. Tentang ini, padahal kan saya cuma host yang mengamankan Anda. Gitu ya. Kenapa begitu diserang? Ya, tapi kan kalau main bola umpan, saya yang syuting gitu kan. Ya kan yang golin ya kan, Tom. Jadi tuh tadi striker. Loh, asasi sih itu sama berharganya dengan yang bikin gol. Baik, Tom. Oke, kita sebentar aja karena kita punya kesibukan. Tapi saya undang Anda ke rumah ini, di rumah saya ini, terpaksa ini. Bicara, karena ramai sekali ini, lini masa. Yang terakhir, apa yang ini Anda sampaikan tentang kemenangan Indonesia tadi malam? Iya, penampilan sih bagus. Yang kayak begitu, main to main, punya karakter, punya darah, punya nyali gitu. Cuman memang begitu lawan yang lebih tinggi levelnya di Asia, pragmatis lagi pasti, akan defend lagi, bisa dipahami. Tapi sebetulnya kualitas yang harus dibangun itu adalah kualitas permainannya, performa timnya, ada konsistensi gitu loh. Cuma persoalannya kan sebetulnya bagaimana menilai objektivitas kualitas permainan timnas itu. Kayak sekarang kan euforia, seolah-olah satu kemenangan itu menghapus sekian kekalahan gitu kan. Seolah-olah, makanya saya bilang itu cuci dosa. Ini saya duga, lihat aja, amplifiernya akan terus mengalir, gembar-gembornya mengalir. Kalau saya berusaha dalam posisi di tengah aja, balance gitu loh. Jadi tidak akan tiba-tiba jadi terharu atau gimana gitu. Kado buat PSSI usianya 94 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, Toel, kok kayak nggak ada benernya sih. Kenapa bang? Menang dikritisi, kalah dikritisi. Ada masalah apa sih bang? Coba yang tahu komen, punya masalah apa dia sama pelatih timnas saat ini? kalau secara main? Iya, secara main. Lebih tenang aja kemarin. Lebih tenang aja kemarin. Organisasi bagus, tapi secara permainan sebetulnya nggak banyak yang berubah dari model atau cara main. Selalu compact defense, retreat ke bawah, counter attack gitu. Apalagi kemarin di babak kedua jelas kelihatan itu. Jadi kan kalau kita lihat gol pun kan bola mati sepak pojok gitu. Bukan sebuah skema dari open play gitu kan. Tapi di akhir-akhir sempat ada open play tuh, cuma tidak dipakai. Counter attack dari serangan balik gitu. Jadi ya begitulah. Lalu persoalkan ya soal gol yang diperlihatkan Sinteyong pada tim ini. Tadi Sira kan di segmen pertama tanya itu kan. Ya memang persoalannya itu. Rafael Strike misalnya di level U23 dari 5 atau 6 kali bertanding baru 1 gol. Di level senior 12 kali main belum bikin gol. Belum cukup baik berarti? Iya, menurut saya sih kalau kenapa happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenaran Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, ya kan? Kebenaran terungkap katanya. Apa kebenarannya? apa ya? 7 pemain yang bermain itu dari Liga 1 gitu. Terus dicocokologinya dengan lokal plate yang katanya staminanya hanya sampai 35 menit. Padahal itu kan nggak nyambung gitu loh. Yang bilang lokal plate itu Marcus Horizon loh. Terus yang bilang staminanya itu nggak nyampe lama Liga 1 itu kan Mamat Al-Katiri. Kenapa dia head speednya sama Sintayong? Aduh. Ayo mau kita buka kebenaran ya. Buka bang. Kebenaran yang dia bahas itu kan kebenaran yang nggak nyambung ya kan. Indonesia menang atas Australia 1-0.
Buka kebenarannya samamu, buka matamu, buka telingamu ya. 2014 Piala Asia U20 itu Indra Safri, pelatih lokal kan, lawan Australia kalah 0-1. Itu kebenarannya terungkap. Terus ingat kan Fahri Apa lagi? Husaini, perempat final Piala Asia U16 kalah 2-3 lawan Australia. Itu kebenarannya. Itu pelatih lokal yang kau junjung-junjung itu. Fahri Husaini yang kau bilang pantas untuk menggantikan Sintayong. Kalah 2-3 lawan Australia. Itu kebenarannya. Indra Safri, pelatih yang paling banyak gelarnya untuk Indonesia, ya kan? Kalah 1-0 lawan Australia. Itu kebenarannya. Tapi ini ada kebenaran nih. Indonesia menang atas Australia, ya kan? U23. Itu kebenaran. Kenapa enggak kau bilang itu? Kenapa? Malu dia bang. Karena mata hatimu udah mati. Sadarlah kau di situ, Bung. Aduh. Kebenarannya sekarang kau itu udah nggak punya harga diri di mata netizen sepak bola Astaga, Indonesia. naga. Salam sepak bola Indonesia. Kebenaran. Iwan juga saya bilang prediksinya 1-0. Menang. Oke. Iya benar. Oh, Sesuai oke. prediksi berarti ya? Sesuai prediksi ya. Walaupun memang situasinya nggak mutlak. Ini 50-50 lah saya bilang. Tapi bisa menang. Kenapa? Karena pertimbangannya ini tim pernah main di tim senior semua. Dan itu adalah advantage harusnya. Itu satu. Yang kedua, kemenangan ini sebenarnya adalah kado istimewa. Hari ini tepat ulang tahun PSSI yang 94. Oh. Wih, selamat ulang tahun. Iya, hadiah Jadi, luar biasa ya. Biasa kado buat PSSI usianya 94 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa happy? Happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenarannya, 7 dari yang main itu main di Liga 1. Oh. Belakangan di era Ya, jadi itu Sinteyong ini kebenaran, kan ya. muncul sentimen local pride itu kan. Yes. Oh, oke. Local pride Iya, jadi iya. diplesetin local pride lah gitu kan. Muncul sentimen itu. Oke. Semalam dari starting 11, 7-nya main Liga 1. Pembuktian pemain lokal pride. Iya. Oke. Mantap berarti ya. Sinteyong sebelum kualifikasi Piala Dunia tahun lalu kan bilang pemain kita lemah mentalnya, takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak terbukti itu ya mental Iya. lemah itu ya. Itu yang selalu saya tekankan kan, karena sentimen local pride itu nggak bagus buat atmosfer sepak bola. Itu satu. Kedua, anggapan Sinteyong, stamina Indonesia berdasarkan kompetisi Liga 1 yang actual playing time-nya rataannya cuma 35 menit, terbantahkan. Yang pertama, dibantah oleh LIB. Actual playing time-nya 40 menit. Oke. Kemarin main 100 berapa tuh? 190 plus 19. Iya. Ya kan? Jadi 109. Lumayan. Spartan ngadepin Australia terutama di babak kedua yang digempur. Jadi patah semua. Ini yang kalau pertanyaan Bung Toel happy nggak? Saya happy karena bukan sekedar menang, tetapi Pemainnya balik gitu ya? kemenangan ini ada kebenaran yang terungkap. Wih. Oke. Enggak? Oke, Bung Erwin, ada komentar, ada kebenaran Iya. lain mungkin yang bisa diungkapkan. Kalau saya ngomongin statistik, karena bola itu kan ada statistiknya. Oke. Dibandingkan dengan pertandingan menghadapi Qatar, waktu lawan Qatar itu Indonesia U23 possession unggul, passing akurasi unggul, passingnya unggul, percobaan ke arah gawang unggul, tapi akhirnya kalah, gitu ya. Tapi di pertandingan Karena menghadapi wasit, Australia, Indonesia itu kalah semuanya dalam hal semua aspek itu. Bahkan shooting on targetnya itu hanya 1, hanya 8 kali percobaan, 1 on target. Nah, itu sementara dan itu jadi gol. Sementara Australia ada 20 sekian, 8 on target. 20 sekian. 21-8. Iya, 21-8. 21 percobaan, 8 ke arah gawang. Waktu lawan Qatar, Indonesia itu 20 kali sekian melakukan pelanggaran. Sementara semalam hanya 10 kali. Jadi waktu lawan Qatar itu lebih banyak emosi yang berperan. Kalau menurut saya, oke. pelanggaran banyak Iya, dilakukan. karena 2 wasit gol juga curang. terjadi Oh, karena ya. Walaupun pelatih. wasitnya juga seperti itu ya. Ada Iya, Iya. itu masih debatable juga
juga kan ya kalau wasit. Nanti kita wasit nanti. Buat yang kalah memang enak tuh diserang wasitnya. Tapi semalam saya melihat pemain-pemain Indonesia bisa bermain lebih efektif ya, bisa bermain dengan lebih sabar gitu. Terutama di babak kedua seperti kata Bung Tawel ketika digempur habis-habisan sama Australia. Babak pertama ketika mendapat penalti seperti dejavu. Ya, ketika menghadapi Qatar kan gol pertama dari penalti. Meskipun prosesnya beda, ini pelanggaran tapi yang semalam kena handball gitu. Jadi ada perbedaan di situ, ada efektivitas, ada kesabaran dan akhirnya bisa menang. Tapi catatan saya adalah kalau di umur segini, umur U23 di levelnya belum senior, itu kelihatan sekarang itu bedanya tipis-tipis aja gitu. Apa beda? Kalaupun ya beda kualitasnya, beda skornya itu tipis-tipis aja gitu. Jadi kalaupun misalnya kalah atau menang itu jarang di atas 3 gol. Dari semua pertandingan yang sudah terjadi di 4 grup itu nggak ada yang selisihnya lebih dari 2 gol. Kalaupun ada gol 4 gitu tapi skornya 4-2. Oke. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 gol tuh nggak ada. Jadi kita pun jangan mengeluh kalau dunia internasional kali ini pun agak-agak takut sama kita. Ini momen ulang tahun PSSI ya, yang ke-94 kan. Ya, sebuah kebanggaan bagi kita ya, bahwa kado terindah yang kita terima di ulang tahun ini adalah kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Dan saya berharap tentu ulang tahun ke-94 ini justru menjadi langkah awal perbaikan transformasi yang ada di PSSI maupun stakeholder. Ulang tahun yang 93 kemarin memang hanya fokus timnas karena itu bagian dari quick win, harus ada quick win. Kalau kita nggak ada quick win tidak mungkin hari ini bisa diperhatikan. Jadi kita pun jangan mengeluh kalau dunia internasional kali ini pun agak-agak takut sama kita. Kita harus buktikan ke mereka kita bangsa besar, bangsa yang tidak bisa dilecehkan. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Dan insya Allah dengan segala perhatian saya berharap saya bisa optimal maksimal karena tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri. Tidak hanya kita harus sama-sama berjibaku yang punya mimpi seperti salam sepak bola kita juga tradisi. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Tradisi. Salam sepak bola tradisi. Nah, kalau dia tanya titik lemahnya di mana? Kalau menurut gue ya, titik lemahnya itu di kanan. Berapa kali Fajar dilewatin kalah speed dan hampir semua serangan Australia itu dari kanan kita, kiri mereka. Nah, ini harus diperbaiki. Rio Fahmi masuk, wah niat. Rio Fahmi itu gue lihat 2 kali dia main di timnas, nafsunya itu lebih besar daripada ketenangannya. Jadi pengen membuktikan, pengen lari-lari menunjukkan bahwa dia layak jadi starter, fighting spiritnya luar biasa. Tapi karena dia terlalu nafsu sehingga momen-momennya itu sering hilang atau sering Komentator hilang begini saya bola, suka nih, teman-teman. atau jadi dia harus lebih kalem lagi lah. Kalem, dia harus Objektif dalam memberikan penilaian. belajar, semoga diberi masukan kepada Sintayong pada saat menganalisa match ini, kapan dia ambil keputusan untuk lari, kapan dia tahan, kapan dia passing dan lihat space. Dan berapa kali itu gue lihat main sepak bola itu kan kalau kita pegang bola itu nggak harus ke depan, bisa ke belakang, bisa ke samping, yang penting kita pegang bola dulu, memanfaatkan ruang yang kosong biar Australia yang lari. Kita kadang nggak bisa ke depan, dipaksa untuk ke depan. Nah, ini harus berubah. Jadi tetap ada PR, sayap kanannya harus diperbaiki, harus lebih bisa pegang bola, sama fokus ke counter attack. Counter attack kita dapat beberapa kali gagal semua. Ya, karena kurang koordinasi, salah passing, hal-hal kayak gitulah. Nah, kita diuntungkan bahwa Australia melakukan hal yang sama. Dan satu hal yang positif lagi soal penalti yang di stop sama Hernando. Apakah itu penalti? Gue bilang gue nggak ngerti wasit-wasit Kalau ini. menurut saya tidak ya. Mereka itu terlalu textbook. Dalam textbook kalau tangan Kan tidak disengaja. itu kelihatan, tapi kalau lihat di VAR jelas-jelas tangannya dari aktif, justru dia menurunkan tangannya agar gak kena, yang ujungnya toh kena. Di situ wasit kan bisa ngelihat. Iya. Justru tidak ada intensi sama sekali, kecuali tangannya aktif kena. Nah, itu gue masih bisa terima.
Ini jelas-jelas tangan dari aktif dia turunin biar nggak kena, malah dikasih penalti. Fakta Kartu lagi. Gue bener-bener gedek sama wasit di Piala Asia ini. Walaupun kemarin gak sejelek yang di match pertama, tapi harusnya itu juga bukan penalti. Cuman gue selalu bilang, dan ini sering terjadi, kalau penalti didapatkan dengan cara yang tidak sayang, harusnya nggak penalti, biasanya nggak masuk. Tidak Dan gol. kemarin di save sama Itu Hernando sama nggak dengan masuk. pemikiran saya juga. Itu momen yang penting untuk kita menyelamatkan kita, membuat motivasi kita meningkat lagi. Habis itu Hernando mainnya keren banget, dimana sebelum penalti itu berapa kali dia meragukan, lompat nggak dapat bola, keluar gawang pada saat corner kick nggak dapat bola, itu kan bahaya banget. Jadi semoga Hernando pun lebih meningkat lagi Amin, 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 amin. performanya, Amin ya. dari sisi percaya dirinya, sehingga mungkin dia bisa menggendong kita untuk menang lawan Jordan. You never know. Intinya adalah besok Jordan kalah menang. lawan Qatar, jadi ya kita bisa ngelawan, karena 2 gol kita lawan Qatar pun, 1 free kick yang menurut gue itu salah Hernando, dan kedua penalti. But that's okay, kita fokus ke depan dan kita bisa. Yang penting semoga message gue ini bisa. sampai masuk ke lapangan dengan tujuan menang. Menang. Ya, jadi kalau kalian kenal pemain timnas atau staff, tolong disampaikan, bukan seri tapi menang. We have to win. Kita harus dari detik awal bermain kayak lawan We Australia, have to win. nge-press, cari peluang, curi peluang untuk bisa cetak gol. We have to win, nggak bisa ngandelin cuman seri. Oke? Oke. Itu aja dulu. Yang ingin saya bahas bukan tentang pertandingan lawan Yordania nanti dong. Apa tuh? Satu saya akan membahasnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah comeback Ivar Jenner Oh, iya, yang iya, akan Ivar bisa Jenner. membela timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Yordania. Oke lah, bahwasannya tanpa Ivar Jenner Indonesia masih bisa menang lawan Australia. Tapi coba kita bayangkan, dengan kehadiran Ivar Jenner, tentu itulah yang akan menambah kreativitas Ini dari tenang. timnas Indonesia untuk membangun serangan. Jadi yang menariknya teman-teman, di pertandingan lawan Australia, Shin Tae-yong menempatkan Nathan Chow di posisinya Ivar Jenner, betul kan? Dan Nathan bermain sangat baik, bahkan menurut saya mendekati sempurna. Kenapa? Karena Nathan bisa yang pertama membagi bola ke depan, kedua dia bisa mengorganisir permainan. Jadi tampak tuh dia memberikan instruksi kepada rekan-rekan yang lain. Yang ketiga, dia juga bisa melapisi lini pertahanan, bahkan beberapa kali dia masuk ke ruang pertahanan. Bagus banget lah permainannya. Tapi dengan nanti kehadirannya Ivar Jenner, inilah yang akan membantu Nathan untuk silih berganti bersama Ivar Jenner Ya. mengorganisir permainan dari lini tengah Indonesia. Coba deh kita bayangkan, ya, jika ada 2 pemain dari Indonesia di lini tengah yang bisa mengatur ritme, wah, dijamin Pasti akan keren, cantik ya. permainan dari Indonesia. Cantiknya seperti apa? Cantiknya para pemain Indonesia bisa mendistribusikan bola lebih akurat ke depan. Betul, 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 Ketika betul. bola itu sudah nyampe ke depan dan diolah oleh para pemain yang berada di depan, tentu yang diharapkan bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Terus apakah Ivar Jenner atau juga Nathan jika dimainkan secara bersamaan? Nggak bisa juga kan? Mereka dimainkan secara bersamaan di tengah. Apakah jika mereka dimainkan secara bersamaan, mereka hanya akan membagi bola? Hanya akan bertahan? Enggak. Justru feeling saya mereka pun akan ikut bergerak untuk membantu serangan, tetapi silih berganti. Jadi satu persatu, ini saling menutupi nih nanti. Kalau yang satu naik, yang satu di belakang. Yang satu di belakang, yang satu naik. Nah, ini nanti ritmenya udah bakal dapat nih timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, jangan bilang Towel kalau dia tidak akan berkomentar soal sepak bola. Si Towel ini adalah mantan pelatih timnas Thailand dan juga timnas Vietnam, timnas Malaysia. Benar gak sih? Bercanda aja teman-teman. Ya, si Towel lagi-lagi mengomentari soal kemenangan timnas Indonesia versus Australia, teman-teman. Ya, dia mengatakan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Kebenaran yang dimaksudkan oleh Towel adalah soal masuknya 7 pemain Liga 1 di dalam skuad inti. Jadi
istilah-istilah local pride itu akhirnya terbantahkan. Bahwa pemain lokal tidak bisa berbuat banyak, itu akhirnya terbantahkan. Dan itu menurut Towel sebuah pengamatan yang menurut saya tidak masuk akal. Kebenaran yang seharusnya itu adalah seperti yang disampaikan oleh netizen tadi, bahwa ketika timnas Indonesia dilatih oleh pelatih lokal dan di situ ada pemain-pemain lokal, mayoritasnya pemain lokal, kita bahkan tidak bisa berbuat banyak. Itu adalah kebenaran sesungguhnya. Apa jadinya kalau 7 pemain inti tadi yang berasal dari Liga 1 tidak dilatih oleh Coach Sintayong? Apa jadinya? Apakah bisa menang melawan Australia? Saya yakin tidak. Itu semua berkat kelihayan Coach Sintayong dalam melatih fisik para pemain. Maka kunci utama dari timnas kita itu adalah apa? Fisik. Bagaimana kita melihat 109 menit ya total pertandingan. Tetapi anak-anak kita, adik-adik kita masih fight sampai akhir. Itu bukan semata-mata karena ocehannya si Towel. Bukan. Itu semata-mata karena tim yang dibentuk oleh Coach Sintayong itu yang bisa membuat mereka itu sangat baik dalam bertanding. Jadi yang harus dipahami oleh si Towel ini, ia mengatakan local pride itu bukan Coach Sintayong ya, tetapi Marcus Horizon. Itu yang harus Anda pahami. Ketika para pengamat menilai dari segi permainan, tetapi lagi-lagi si Towel selalu penilaiannya itu selalu mengarah ke Coach Sintayong. Ada apa ini? Ada apa? Saya tidak mengerti dengan orang ini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton channel Falco Ngoe. Salam olahraga, bravo timnas. Besok hari Minggu siap menang melawan Jordania. Kita bisa, mari bersama-sama kita dukung timnas untuk lolos ke babak selanjutnya. Abaikan si Towel yang tidak jelas itu.